Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Senang sekali kita bertemu kembali pada webinar Perpamsi ke-93 berkolaborasi dengan anggota luar biasa Perpamsi PT Bima Sakti Altera dengan mengangkat tema menuju era PAM pintar melalui digitalisasi dan otomatisasi. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk selalu setia hadir mengikuti webinar Perpamsi. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada para narasumber webinar hari ini, Bapak Abdul Kholik Fajdawani, Direktur Perumda Air Minum Tirta Kepri, Kota Tanjung Pinang, dan Bapak Prama Ade Prayitno, Komersial PT Bima Sakti Altera. Tak lupa moderator kita hari ini, Bapak Muhammad Merian Afandi, Komersial Manager PT Bima Sakti Altera, serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, mari kita ikuti sambutan dari Bapak Dr. Subekti selaku Direktur Eksekutif Perpamsi sekaligus membuka webinar kita pagi hari ini. Kepada Bapak Subekti, disilahkan. Baik, terima kasih. Bisa didengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu saya ucapkan selamat beribadah puasa ya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapat keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Abdul Kholik Fajdawani. Beliau ini adalah Direktur PAM Perumda Air Minum Tirta Kepri, Tanjung Pinang. Kemudian yang kami hormati Pak Prama Ade Prayitno. Beliau dari Bima Sakti Altera dan yang kami hormati moderator kita Pak Muhammad Merian. Dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, salah satu misi dari Perpamsi adalah meningkatkan kemampuan SDM anggota dan juga mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel. Dan perlu kita ketahui bahwa sejak Desember tahun yang lalu kita memiliki ketua umum yang baru, yaitu Pak Teddy Setiabudi. Beliau adalah Direktur Utama Kabupaten Bandung, PDM sekarang namanya Perumda Tirta Raharja. Dan hadir di sini juga Pak Abdul Kholik ini, beliau ketua, wakil ketua ya, beliau wakil ketua pengurus pusat Perpamsi. Jadi terima kasih Pak Abdul Kholik. Dan sesuai dengan arah kebijakan PP, kami sampaikan bahwa ada 6 arah kebijakan PP, yang salah satunya adalah transformasi digital dan organisasi berbasis data. Untuk itulah hari ini kita bicara mengenai digitalisasi di sektor pengelolaan air minum di Indonesia. Jadi nanti kita akan mendengarkan bagaimana di Tirta Kepri ini implementasi digitalisasi, kemudian juga nanti kita dengar dari Pak dari Altera ya, dari Altera kita dengar bagaimana beliau salah satu Bima Sakti ini salah satu provider teknologi ya, Bima Sakti Altera. Kita dengarkan bagaimana nanti beliau memberikan solusi teknologi khususnya terkait dengan digitalisasi eh, sektor air minum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
beberapa waktu yang lalu kami juga mensosialisasikan program terkait dengan program kerja Perpamsi ke seluruh anggota. Dan tentu sesuai dengan arahan PP yang menjadi prioritas kita adalah salah satunya digitalisasi dan lebih fokus lagi adalah bagaimana kita mengamankan pendapatan kita. Salah satunya implementasi aplikasi billing system, juga implementasi aplikasi SAK-EP. Karena itu kami teman-teman Perpamsi fokus untuk bagi anggota PDM seluruh Indonesia yang ingin mengimplementasikan atau ya kita menjaga pendapatan dulu lah kira-kira begitu, yaitu dengan billing system dan SAK-EP. Tentu kami akan mencoba membantu, dan kemarin sudah kami laporkan juga Pak Holik bahwa sudah ada 32 perusahaan air minum yang tertarik untuk implementasi SAK-EP maupun billing system. Dan sesuai dengan pengalaman kami tahun yang lalu, ini luar biasa karena rekan kita di Sumatera Utara gitu, saya tidak akan menyebut perusahaannya, tetapi setelah kita benahi billing system, itu cash di perusahaan itu hanya 2 juta ini Pak Holik. Jadi tetapi setelah kita benahi di billing sistemnya, cash-nya meningkat menjadi 300 juta karena dengan membenahi billing system datanya semakin bagus, kemudian juga tingkat penagihannya meningkat gitu. Kemudian di akhir tahun kemarin cash-nya sudah hampir 1 miliar. Tentu dengan pengalaman ini sangat bermanfaat bagaimana mengimplementasikan digital itu, salah satunya untuk mengamankan pendapatan perusahaan. Juga pengalaman tahun yang lalu melalui program kemitraan solidaritas, DRD yang semula 1,9 miliar per bulan meningkat bisa 2,4 miliar gitu ya, dengan implementasi billing system yang bagus. Tentu hal-hal yang seperti ini menjadi contoh, dan harapan kami hari ini itu juga memicu teman-teman BUMD yang lain untuk mengimplementasikan digitalisasi dan otomatisasi operasional perusahaan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekedar update kegiatan Perpamsi. Dalam bulan ini kami disibukkan gitu ya, terkait dengan penyusunan regulatory arsitektur framework untuk undang-undang air minum dan sanitasi. Sebagaimana yang salah satunya adalah Perpamsi ini kan grup tracer dari pemerintah, dan kita suarakan sejak World Water Forum di Bali 3 tahun yang lalu bahwa air minum dan sanitasi adalah sektor yang tidak memiliki undang-undang. Kalau kita lihat Undang-Undang Sumber Daya Air hanya menjamin sampai ke air baku, tetapi kalau kita lihat bagaimana di water treatment kita masang pipa sampai jaringan ke rumah, itu tidak ada jaminan oleh undang-undang, sehingga diimplementasinya kita ini menjadi anak tiri gitu ya. Kita kesulitan sekali bagaimana crossing kereta api, bagaimana kita melewati jalan nasional, bagaimana kalau ada flyover kita harus memindahkan utilitas kita dan sebagainya, dan kita dalam posisi sangat lemah. Untuk itulah alhamdulillah tahun ini mungkin teriakan-teriakan kita didengar gitu ya. Jadi tidak hanya di Water Forum, tetapi di forum-forum seperti Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum, kemudian juga di Indonesia Water Forum, dan di berbagai kesempatan kita suarakan, termasuk juga kami suarakan saya pribadi 3 kali presentasi di
tim pakarnya Pak Prabowo Gibran waktu itu, dan alhamdulillah hari ini juga menjadi prolegnas gitu ya. Nah, tentu sebagai asosiasi dan mewakili teman-teman, karena ini sudah masuk prolegnas dan ternyata gitu ya, ternyata belum ada kajian kajian akademisnya atau naskah akademis baik itu, dan sekarang sedang disiapkan. Kami menyusun arsitekturnya gitu ya. Arsitekturnya ini nanti kita harapkan bahwa ini menjadi masukan di dalam naskah akademik. 2 minggu yang lalu kami juga sudah diskusi dengan Badan Keahlian DPR untuk membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi air minum di Indonesia. Saya secara pribadi, saya 20 tahun di sektor air minum ini dan tingkat layanannya semakin menurun karena memang investasi di sektor air minum selama 20 tahun terakhir ini ada investasi, tetapi investasi ini hanya bisa menghasilkan tambahan pelanggan 600-700 ribu secara nasional. Tentu kalau kita kalikan 5, pelayanannya hanya sekitar 3 juta pelayanan penduduk di Indonesia tambahannya, dan ini masih kalah dengan pertambahan penduduk, sehingga tingkat layanannya semakin menurun. Dan jumlah pelanggan di Indonesia ada 16 juta, tentu sangat jauh kalau kita bandingkan dengan listrik yang ada 89 juta. Mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang ini nanti akan meningkatkan peran sektor air minum ini menjadi meningkat, karena kalau kita lihat cita-citanya sangat luar biasa, di sekarang 16 juta, nanti tahun 2029 ingin 40 juta, gitu ya. Ya memang luar biasa, dan di tahun 2045 ingin menjadi 100% tingkat layanan. Tentu kita akan dorong gitu ya, kita akan dorong, intinya adalah untuk meningkatkan pelayanan sektor air minum. Bapak Ibu sekalian, di samping itu mungkin kami sampaikan juga, karena ini sebagian besar sudah ada 223 peserta webinar dan sebagian besar dari PDAM, dan saya juga cukup senang kemarin ternyata tidak hanya dari perusahaan air minum, ada juga yang dari akademisi, ada juga yang dari perusahaan swasta. Cukup ya, terima kasih. Mungkin kami juga mohon masukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Bulan ini sudah 2 kali kita melakukan webinar, dan webinar hari ini adalah webinar ke-93 series yang kita jalankan hampir setiap bulan. Selalu ada webinar. Nah, untuk itu kami mohon masukan kepada seluruh peserta terkait dengan tema apa, kemudian kebutuhan apa terkait dengan apa yang harus disampaikan di dalam webinar ini. Kegiatan kegiatan yang lain yang kami sampaikan untuk teman-teman khususnya BUMD air minum adalah nanti kita bulan depan akan ada rakernas, sekaligus kita akan melaksanakan halal bihalal. Juga yang tahun ini nanti bulan September kita ada Indonesia Water Forum, dan setelah Indonesia Water Forum kita juga akan menyelenggarakan Porpamnas sesuai dengan keputusan PP dan komunikasi kami dengan pengurus daerah Kalimantan Timur. Nanti Porpamnasnya insya Allah akan kita selenggarakan di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, juga nanti ada IKN. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Holik, terima kasih kepada Pak Rian dari BSA, juga dari sebagai moderator dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan
webinar hari ini bermanfaat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pagi hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Subekti atas sambutan yang disampaikan dan pembukaan webinar pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum memulai webinar ini, kami informasikan beberapa kegiatan Perpamsi di tahun 2026, antara lain pelatihan perpipaan bersertifikat kompetensi bekerja sama dengan ALB, pelatihan perpompaan, program Kemitraan Solidaritas Indonesia, beasiswa Akatirta untuk 25 orang, on the job training, webinar, lomba plumbing, Indonesia Water Forum atau IWF yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum atau IWF, di mana IWF merupakan pameran dan seminar air minum dan air limbah terbesar yang dilaksanakan oleh Perpamsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selain itu, jangan lewatkan webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026. Dalam rangka HUT Perpamsi ke-54, Perpamsi mengadakan lomba menulis artikel dan poster. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar melalui website Perpamsi. Jangan lupa dan jangan lupa saksikan program baru Perpamsi, yakni Podcast Tukang Ledeng episode 1 dengan tema Pentingkah Sertifikasi Air Minum hanya di YouTube Perpamsi. Halo. Serta jangan lupa untuk berlangganan air minum, majalah air minum yang selalu dicetak setiap bulannya, dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow sosial media Perpamsi di Instagram @perpamsi, Facebook fanpage Perpamsi, dan LinkedIn @Association of Indonesian Drinking Water Companies Perpamsi, serta kunjungi website perpamsi.or.id agar tidak ketinggalan info-info di bidang air minum dan kegiatan-kegiatan Perpamsi. Jangan lupa juga akan ada door prize menarik dari PT Bima Sakti Altera dan Perpamsi untuk peserta yang beruntung. Bapak dan Ibu peserta webinar, kami mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami share melalui kolom chat, karena sertifikat dikhususkan bagi peserta yang hadir dan mengisi daftar hadir. Dikarenakan sertifikat dikeluarkan melalui sistem berdasarkan daftar hadir, jadi kami mohon Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi webinar pagi hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Merian Afandi selaku moderator. Kepada Bapak Muhammad Merian Afandi, kami silakan. Baik, terima kasih teman-teman dari Perpamsi. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar. Apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Mungkin bisa diramaikan kolom chatnya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Rian yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, penyediaan air minum yang berkualitas, berkelanjutan, dan efisien merupakan tantangan besar bagi PAM. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum PAM guna menjawab tantangan efisiensi, keandalan layanan, serta tuntutan transparansi dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi perusahaan air minum atau BUMD air minum untuk bertransformasi menuju era PAM pintar, smart water utility, melalui penerapan sistem digitalisasi dan otomatisasi yang terintegrasi. Konsep PAM pintar menekankan pengelolaan sistem air minum yang berbasis data, di mana proses produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan dapat dipantau dan dikendalikan secara real-time. Implementasi teknologi seperti smart panel, supervisor control dan data acquisition atau SCADA
Internet of Things atau IoT, aktivitas intelijen AI, serta big data analysis memungkinkan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan kehilangan air atau NRW, serta optimasi penggunaan energi, dan meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan pelanggan. Sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi tersebut, diselenggarakan kegiatan webinar menuju era PAM pintar melalui digitalisasi dan otomatisasi yang menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi, regulator, serta perusahaan air minum yang telah mengimplementasikan solusi digital dan otomasi dalam pengolahan spam. Webinar pada hari ini hadir untuk membahas strategi yang komprehensif dalam tahapan transformasi digital yang tepat sasaran dan tepat guna, sehingga menjadi solusi nyata bagi PAM dalam meningkatkan kinerja sekaligus memberikan pelayanan air minum yang lebih baik bagi masyarakat. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya izin memperkenalkan pembicara yang hadir dalam acara webinar pada hari ini, yaitu Bapak Prama Ade Pretno, selaku komersial dari PT Bima Sakti Altera. Lalu ada Bapak Insinyur Abdul Kholik Fajdawani, MM, selaku Direktur dari Perumdam Tirta Kota Tanjung Pinang, Tirta Kepri Kota Tanjung Pinang. Nanti beliau yang akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Setelah saya memperkenalkan pembicara, izinkan saya mempersilahkan Bapak Prama untuk memberikan kata sambutannya. Mungkin kepada Bapak Prama, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih banyak Pak Rian atas kesempatannya dan kembali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan PDAM maupun Perumda seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung hari ini dan semoga di hari yang baik ini kita bisa sama-sama ya dapat manfaat atas terselenggaranya webinar di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Prama. Lalu selanjutnya untuk Bapak Abdul Holik, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata sambutan. Silakan Bapak Abdul Holik. Mohon maaf masih mute, Pak. Belum terdengar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, terutama bagi teman-teman tukang lebeng yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari ini. Dan alhamdulillah webinar kali ini kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pahala bagi kita ini berlipat ganda, karena pertama kita pahala menjalankan ibadah puasa, kemudian pahala kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang air minum. Demikian nih Pak Rian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abdul Holik. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita simak materi dari pembicara kita, Bapak Prama, yang akan membawakan topik menuju era PAM pintar melalui digitalisasi dan otomatisasi. Kepada Bapak Prama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kembali Pak Rian. Mungkin sebelum saya mulai, saya langsung izin untuk pemaparan materi. Ya, sudah tampil. Jadi, kembali lagi
Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mulai lagi perkenalkan saya Prama dari PT Bima Sakti Altera dan pada kesempatan hari ini saya izin untuk berbagi perspektif ya bagaimana PDAM dapat menuju yang namanya era PAM pintar melalui digitalisasi dan otomatisasi. Karena yang saya ketahui bahwa saat ini untuk menuju yang namanya era modern itu merupakan suatu tantangan ya yang relatif yang sering dihadapi oleh PDAM. Mulai dari keterbatasan data operasional, efisiensi energi yang masih perlu ditingkatkan hingga tantangan dalam menjaga kontinuitas pelayanan air kepada pelanggan. Nah, seringkali dalam prosesnya data produksi, distribusi, konsumsi masih tersebar di berbagai tempat dan belum terintegrasi seperti itu. Nah, akibatnya pengambilan keputusan seringkali bersifat reaktif atau mendadak, bukan berbasis data secara real time. Disinilah kami dari tim Masyarakat Altera mengusung konsep yang bernama PAM Pintar. Harapannya nanti akan menjadi relevannya. Dari PT Bima Sakti Altera sendiri, kami mengembangkan pendekatan PAM Pintar yang berfokus pada tiga hal utama, yakni terkait transparansi operasional, efisiensi sistem, dan juga otomatisasi proses seperti itu. Nah, pendekatan ini mencakup seluruh rantai layanan air minum, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi pelanggan, demi mencapai atau menuju PDAM yang sehat, smart, dan berkelanjutan. Dan pada kesempatan webinar hari ini kita juga sangat senang ya, Bapak Ibu semua, karena hari ini juga ada kesempatan kami dari PT Bima Altera berkolaborasi juga dengan Perum Datif KKIPRI ya, dengan Pak Abdul Kolik, mungkin setelah di sesi saya nanti. Nah, kami percaya bahwa proses transformasi PDAM ini lebih modern dan tidak dapat dilakukan sendiri, tapi membutuhkan kolaborasi ya antara PDAM dan juga teknologi seperti itu. Nah, berangkat dari sana, berbagai tantangan yang dihadapi BDM saat ini, Bikin Betul Tera kembali lagi mengembangkan yang namanya konsep daripada Bank Pintar itu sendiri. Nah, konsep ini dasarnya merupakan kerangka transformasi yang membantu nantinya PDAM maupun Perumda menuju pengelolaan sistem yang kembali lagi transparan, lebih efisien, dan otomatis seperti itu. Nah, pendekatan ini juga kembali lagi menuju dan merangkum juga dari bagian produksi, distribusi, hingga konsumsi pelanggan. Nah, mungkin untuk memberikan konsep atau gambaran yang lebih jelas ya, Bapak Ibu, izin saya tampilkan sedikit konsep dari kerangka yang saya sampaikan. Oke, jadi yang sekarang Bapak Ibu lihat di layar, sekarang ini adalah konsep daripada Pampitar dari BSA seperti itu. Jadi bagaimana data uh, yang sifatnya non-teknis terkait administrasi ya, seperti pelanggan, data tagihan, ataupun juga data penyelesaian aduan yang ini bisa dinikmati ya, dan tervisualisasi juga dalam bentuk data yang bisa diterima seperti itu. Jadi kita mengetahui kondisi bersama terkait nantinya proses real time yang ada di PDAM itu sendiri, baik dari sisi eh, untuk pelanggan sendiri, tagihan ataupun juga dari sisi kembali lagi dari sisi eh, untuk apabila ada pengaduan seperti itu. Dan tak luput itu juga ke depannya nanti dari sisi pengembangan untuk visualisasi data terkait yang namanya data geospasial pun nantinya juga bisa divisualisasikan ya dengan jelas agar kita bisa mengetahui bersama mungkin persebaran daripada titik-titik pelanggan ya yang tersebar di pelayanan di masing-masing PDAM seperti itu. Dan tak luput juga dari sisi keteknikan sendiri pun nantinya kita bisa mengetahui ya kondisi dari masing-masing zona pelayanan atau mungkin yang lebih familiar dari rekan PDAM atau program tersebut dengan DMA itu pun nantinya ke depan kita bisa monitoring kondisinya apakah berjalan dengan lancar pada saat ini juga ataupun ke depannya apabila ada anomali seperti itu. Kalau misalnya izin lebih masuk lagi, mendetail lagi dari kondisi yang ada, salah satunya misal di zona pelayanan di GSEK sendiri. Nah, kembali lagi, Pam Pintar mengusung konsep yang namanya transparansi, efisiensi, dan juga otomatisasi tadi ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa lihat saat ini kondisi di PDAM khususnya di pelayanan gesek. Salah satu contoh di PDAM kita Kepri sendiri, pertama dari sisi pelanggan kita bisa mengetahui ya kondisi produksi, distribusi, dan konsumsi, bahkan juga tagihan airnya yang diterbitkan di bulan berjalan sampai juga dengan NRW tadi. Ini semua bisa berjalan
nantinya dengan penerapan beberapa teknologi, Bapak Ibu semua seperti itu. Mau itu dari penggunaan IoT atau panel pintar, ataupun juga pembacaan meter terdigitalisasi seperti itu. Bahkan harapannya juga dengan proses PAM pintar ini, seluruh proses yang ada di PDAM, baik itu yang bersifat nah, administrasi maupun teknik, semua dapat dipantau dan semua dapat dilakukan secara real time ya seperti itu, Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu konsep dari PAM pintar yang bisa saya sampaikan sendiri seperti itu. Nah, lalu bagaimana kiranya mungkin dari PDM, dari rekan-rekan di PDM atau Perumda ya, untuk menuju PAM pintar itu sendiri. Selanjutnya, saya izin untuk memaparkan sedikit tahapan dari kami, PTB Masal Tera, untuk bisa menuju PAM pintar yang sehat dan berkelanjutan. Dari sini ada 4 tahapan Bapak Ibu semua, yaitu ada digitalisasi administratif, pemasangan perangkat, akuisisi data dan juga otomasi, manajemen DMA dan pengendalian, serta keberlanjutan PAM. Untuk lebih detailnya terkait tahap 1 adalah kembali lagi digitalisasi administratif. Kembali lagi kalau kita berbicara terkait mungkin yang namanya data, yang mungkin tersimpan ya, mungkin tersebar sifatnya mungkin dari data pelanggan ataupun juga data keteknikan dan semacamnya. Nah, harapannya dengan mengusung konsep apa kita tadi, harapannya adalah data ikut itu terpusat dan akurat seperti itu, dan juga proses kerja lebih efisien dan transparan. Artinya dari segi sistem memudahkan rekan-rekan semua dalam memproses misalnya proses sambungan baru sebagai contoh, ataupun juga proses penyelesaian aduan, semua terrecord, semua tersimpan secara baik di sistem. Dan apabila nanti dari lintas divisi mungkin membutuhkan data ataupun dari pemangku kebijakan membutuhkan pelaporan dan semacamnya, harapannya dengan adanya digitalisasi administratif semua bisa dimudahkan untuk proses operasionalnya. Dan juga harapannya dengan digitalisasi administratif ini pengambilan keputusan sudah berbasis data yang akurat seperti itu. Pun dari PDM, dari PTB Maksud Altera sendiri juga sudah mendukung dari proses digitalisasi administratif itu sendiri, yaitu dengan adanya modul PDM Pintar. Mungkin ya Bapak Ibu semua mungkin sudah cukup familiar, terdapat 12 modul ya, baik itu dari sisi pelayanan ataupun dari sisi teknikan juga di PDAM. Nah, kami pun juga dari PT Maksud Altera juga menyediakan modul bill payment untuk memudahkan rekan-rekan dari PDAM terhubung dengan mitra-mitra pembayaran, dan juga untuk call center di bagian pengaduan dari pelanggan dan juga ada spam pintar. Lalu selanjutnya masuk ke tahap 2 ya Bapak Ibu semua. Kalau kita berbicara terkait digitalisasi administratif, nah sekarang kita berbicara dari sisi teknikannya, dari yang namanya pemasangan perangkat, akuisisi data dan juga otomasi seperti itu. Jadi kita ketahui bersama yang namanya kondisi di lapangan pasti selalu berubah-ubah ya Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Dan secara konvensional pun mungkin kita sudah dari rekan-rekan PDAM sudah rutin ya melaksanakan yang namanya pengecekan kondisi di lapangan seperti itu. Nah, tetapi mungkin dalam berjalannya ataupun dalam ke depannya mungkin ada suatu saat ataupun suatu kondisi ya mungkin yang agak menyulitkan dari rekan-rekan semua untuk proses pengecekan di lapangan. Mungkin semisal saat hujan deras ya, karena kita ketahui sendiri kondisi cuaca saat ini di Indonesia cukup ekstrim ya. Mungkin proses monitoring di titik-titik krusial, di titik-titik jaringan yang krusial mungkin agak terhambat seperti itu. Nah, di sanalah pemasangan perangkat baik itu mungkin berupa logger ataupun IoT. Mungkin kalau rekan-rekan lebih familiar dengan sebutan IoT, mungkin menjadi salah satu juga jawaban untuk rekan-rekan semua bisa memonitoring kinerja sistem distribusi dan juga ke depannya bisa menganalisa teknik dan operasional. Kita ketahui bersama juga dengan namanya penerapan logger, harapannya monitoring di sisi PDAM itu sudah berjalan secara otomatis dan 24 jam seperti itu. Jadi tidak mengganggu ya proses daripada kita bekerja sehari-hari seperti itu. Bayangkan saja semisal kita ingin tahu ya kondisi saat ini mungkin di malam hari ataupun kondisi saat cuaca ekstrim seperti itu, dengan adanya bantuan logger ataupun juga pemasangan alat-alat yang dapat mengakuisisi data, harapannya memudahkan rekan-rekan untuk bisa lebih paham ya kondisi terkini yang ada di PDHM seperti itu. Dan
di PT Bima Satu Altera sendiri pun juga terkait tahap 2 sendiri, kita juga sudah menyediakan beberapa modul Bapak Ibu semua, yaitu dari sensor IoT statik kami, menyediakan sensor dari tekanan, aliran, ketinggian air, batas air, dan juga kelistrikan, termasuk juga dengan smart panel dari sisi perpompaan di PDAM untuk menuju perpompaan yang efisien dari sisi energi dan juga otomasi seperti itu. Termasuk juga dengan smart booster untuk pelayanan ke pelanggan yang cukup jauh, juga smart meter reader yang memudahkan rekan-rekan untuk melakukan pembacaan meter baik di sisi produksi, distribusi maupun konsumsi seperti itu. Lalu selanjutnya di tahap 3 sendiri terkait manajemen DMA dan pengendalian. Jadi kalau kita berbicara terkait tadi, kita sudah melakukan yang namanya digitalisasi administrasi, kita juga sudah menerapkan pemasangan beberapa alat untuk mengakuisisi data secara real time. Selanjutnya adalah bagaimana kita ke depannya bisa yang namanya memanajemen DMA tadi, seperti itu. Jadi semisal ada DMA ataupun zona pelayanan yang sudah kita fasilitasi ya dengan buatan alat, kedepannya nantinya kita bisa mengendalikan yang namanya mungkin tekanan dan aliran air ya. Jadi kita benar-benar memiliki kontrol penuh terhadap apa yang kita distribusikan melalui jaringan distribusi kita seperti itu. Harapannya juga nanti menuju yang namanya penurunan NRW atau kehilangan air agar bisa menekan kos-kos yang cukup tinggi ya, yang mungkin saat ini selalu menjadi momok, bahkan mungkin hanya tidak di PDAM Indonesia ya, tapi PDAM di luar negeri juga seperti itu. Dan harapannya juga dengan yang namanya memanajemen DMA tadi, proses-proses pelayanan harapannya tetap terjaga secara prima agar kembali lagi pelanggan-pelanggan di PDAM bisa terlayani secara prima seperti itu. Kalau dari sisi PT Bima Satu Altera sendiri, dari modul kita dilengkapi yang namanya Protrandis yang memudahkan proses tracking ataupun record dari sisi pekerjaan teknik, semisal dari sisi pemeliharaan ataupun juga dari sisi perbaikan. Dan kita juga tersedia sinergis untuk mengetahui kondisi secara real time ya, secara visualisasi dari geodata yang ada di PDAM nanti. Termasuk juga dengan work order yang mana kondisi di jaringan PDAM nantinya apabila ada kendala itu sudah bisa mendapat semacam early warning system ya atau semacam peringatan dini apabila memang ada anomali atau kendala di jaringan sehingga PDAM bisa lebih dulu ya mengantisipasi dan melakukan perbaikan segera sebelum terdampak ke pelanggan yang terlayani. Seperti itu. Dan tak lupa juga ada manajemen aset untuk bagaimana kita menjaga aset-aset di PDAM dari sisi keteknikan agar tetap prima ya kondisinya demi menjaga pelayanan yang prima. Dan yang terakhir di sisi tahap 4 adalah bagaimana proses dari layanan tadi itu kita tetap jaga dari masing-masing DMA. Jadi anggapannya di tahap 3 dari sisi DMA sendiri sudah sukses. Jadi bagaimana kita tinggal mereduplikasi, kita tinggal mencontohkan saja ke DMA lain sehingga keseluruhan proses daripada proses distribusi di PDAM bisa terjaga kualitasnya. Seperti itu. Nah, lalu nantinya dari sisi penerapan Pamintar sendiri, ada pun beberapa keuntungan Bapak Ibu semua yang nanti didapat oleh PDAM maupun Perumda di Indonesia ya. Yang pertama, kembali lagi, kalau yang namanya sudah menggunakan sistem otomatis tata kelola itu bersifatnya transparan ya, seperti itu. Jadi semua proses-proses pemrosesan data itu sudah secara akuntabel dan terintegrasi. Ada plusnya juga apabila sudah mengikuti kaidah-kaidah ataupun pedoman dari sisi operasional dan semua termasuk seperti yang tadi Pak Sukni eh, sampaikan terkait SAK-EP dari sisi modul keuangan seperti itu dan masih banyak lagi sistem-sistem yang harapannya juga menyesuaikan dengan kaidah yang ada di PDAM itu sendiri. Yang kedua dari sisi teknik sendiri dengan menggunakan paham pintar harapannya adalah energi terkendali. Nah, bagaimana bisa terkendali adalah dengan pemasangan beberapa sensor-sensor pendukung atau perangkat-perangkat pendukung baik itu berupa IoT atau smart panel dan juga sistem lainnya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui kondisi jaringan secara real time agar kita bisa benar-benar mengendalikan EDM tersebut. Lalu selanjutnya defisiensi operasional, jadi semuanya karena sudah by system yang misalnya Altera, kita bisa menerapkan yang namanya otomasi proses kerja ya, agar bisa mengurangi proses yang namanya pekerjaan manual dan optimalisasi biaya. Lalu lanjut lagi ada layanan andal, jadi semua pelayanan bersifat terjaga dan prima dan yang tidak penting tidak kalah penting terkait keputusan berbasis data. Jadi dengan data baik itu nanti pemangku kebijakan akan mengeluarkan suatu kebijakan itu sudah by data harapannya agar sesuai dan akurat
untuk apa yang nanti diaplikasikan di lapangan seperti itu. Dan juga berkelanjutan ya dalam harapan kembali lagi pelayanan tersimpan jadi hal yang prima seperti itu. Nah, lalu dari Pampintar sendiri, kami dari PT Bima Sakti Altera juga berbasis terhadap prinsip 4K, kuantitas, kontinuitas, kualitas, dan juga keterjangkauan. Di mana dari sisi kuantitas adalah bagaimana pelayanan air di PDAM sifatnya cukup untuk pelanggan. Yang kedua ada kontinuitas adalah pelayanan air di PDAM bersifat terus terjaga, terus berkelanjutan dan tidak terganggu ataupun terkendala. Lalu dari sisi kualitas sendiri, pelayanan air di PDAM terjaga kualitasnya yang sehat atau bisa dikonsumsi dengan pelanggan-pelanggan dan juga keterjangkauan di mana sistem dari Pampintar ini harapannya bisa menjangkau ya baik PDAM yang sudah kembang ataupun yang ingin mengembangkan daripada proses dari Pampintar sendiri. Jadi ya bisa saya sampaikan air cukup, air aman, air mengalir dan juga tarif terjangkau seperti itu. Nah, terakhir dari sisi kesimpulan daripada implementasi Pampintar sendiri adalah kembali lagi Pampintar dari PT Bima Sakti Altera ini menjadi solusi terintegrasi untuk mendukung layanan air berbasis prinsip 4K, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan juga keterjangkauan. Lalu implementasi Pampintar meningkatkan efisiensi operasional Bapak Ibu. Jadi proses pengurangan kebocoran, akuisisi penagihan, dan optimasi distribusi air dapat terlaksana. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah monitoring dan kontrol real time, membuat operasional lebih transparan serta mempercepat penanganan gangguan seperti itu. Kurang lebih seperti itu konsep dari Pampintar sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin barangkali nanti kalau ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi mungkin terkait konsep Pampintar, nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawabnya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kembali ke moderator, ke Pak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Prama atas materi yang disampaikan. Ya, jadi dari hulu ke hilir tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Prama ya. Di materi yang disampaikan itu adalah sebuah ekosistem ya teman-teman ya, ekosistem yang yang dibentuk ekosistem dari Smart DMA seperti itu. Jadi uh, banyak hal di dalamnya kayak gitu, bukan hanya dari non teknis tapi ada juga dari sisi teknis. Baik, sedikit mengingatkan untuk yang baru hadir, mungkin jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah disediakan pada kolom chat box ya, teman-teman ya. Karena nanti hanya yang mengisi daftar hadir ya infonya untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, mungkin kita langsung menuju pembicara berikutnya, Bapak Abdul Holik. Nah, berikutnya ini Bapak Abdul Holik ini adalah direktur ya dari Perumda Tirta Kepri, di mana nanti beliau juga akan menyampaikan beberapa bagian ya yang beberapa bagian yang terdapat pada Smart DMA seperti itu ya. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan langsung Bapak Abdul Holik. Baik, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau bahasa Melayunya, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, saya Abdul Holik Pasdawani, Direktur Perumda Air Minum Tirta Kepri, periode 2024-2029. Perumda Air Minum Tirta Kepri adalah perumda milik Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, di mana Provinsi Kepulauan Riau sendiri adalah salah satu provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, yang 98% wilayahnya terdiri dari laut, serta 2% wilayahnya yang daratan. Wilayah daratan tersebut terbagi lebih dari 2.000 pulau, di mana baru sekitar 400 pulau yang berpenghuni. Nah, sama halnya dengan permasalahan di kepulauan-kepulauan yang lain, permasalahan di kita itu terutama adalah terkendalanya air baku, ya, yang sangat-sangat terbatas. Kita tidak punya cekungan air tanah, kita tidak punya sungai tawar, apalagi kita tidak punya mata air. Jadi kita hanya mengandalkan waduk dan kolong. Bahasanya di sini kolong itu adalah tampungan kolam bekas tambang.
Timah sebelumnya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Kemudian kita juga dari Provinsi Pemekaran sehingga masih menggunakan instalasi pengolahan air yang lama serta jaringan-jaringan perpipaan yang cukup lama. Silakan Pak, dilanjut Pak. Nah, kenapa ini saya sampaikan terlebih dahulu apa yang membuat smart panel ini sangat penting bagi kami ya. Yang pertama adalah efisiensi energi, yang kedua mekanisme soft start, yang ketiga kestabilan tekanan. Silakan lanjut Pak. Nah, kemudian output yang kami dapat saat ini ya, ini yang real, yang sangat-sangat real yang kami dapat adalah adanya efisiensi biaya, kedua adalah pertumbuhan finansial, yang ketiga peningkatan kapasitas layanan. Nah, ini adalah real ya, profitabilitas real yang kami dapat. Tetapi ada yang non real yang kami dapat yang luar biasa sekali menurut saya ya, yang tidak bisa kita ukur adalah yang pertama adalah selama ini kami menggunakan ilmu warisan. Istilah saya itu ilmu warisan, Pak. Jadi kalau pompanya rusak diganti itu pompa yang speknya itu sama dengan pompa yang sudah puluhan tahun pernah dibeli. Sehingga yang anehnya lagi kadang-kadang ada pompa yang speknya sudah tidak ada lagi. Nah, yang kedua, paradigma di kami selama ini adalah untuk peningkatan pelayanan itu harus dengan penambahan infrastruktur. Jadi kalau kami harus menambah pelanggan baru, itu harus ditambah dulu air bakunya, instalasi pengolahan airnya, ya, kemudian jaringan peripaannya. Kalau kami mau meningkatkan jam produksi atau jam distribusi, harus nambah instalasi, harus nambah air baku dulu, harus menambah instalasi pengolahan air dulu, serta harus menambah jaringan perpipaan. Nah, paradigma ini yang puluhan tahun tertanam di kami, bahwa penambahan kapasitas, penambahan pelayanan, cakupan, itu berbanding lurus harus dilakukan terlebih dahulu dengan penambahan infrastruktur. Nah, yang ketiga, yang sangat-sangat luar biasa yang kami rasakan terkait dengan penerapan digitalisasi ini adalah selama dari tahun 1970 PDM kami terbentuk masih di bawah Provinsi Riau sampai 2024 kami hanya mampu melayani 30% maksimal pelayanan air 24 jam. Itu semenjak 1970 Bapak Ibu semua. Nah, dengan digitalisasi ini alhamdulillah saat ini hanya tinggal 5% saja pelayanan kami yang belum 24 jam. Dan tadi tanpa harus menambah infrastruktur baru, baik infrastruktur di bidang air baku, instalasi pengolahan air, maupun jaringan perpipaan. Lanjut Pak. Awalnya sebenarnya kenapa kami berusaha untuk mencari aplikasi, mencari terobosan baru adalah sebagai PDM kecil, ya sekarang ini kita masuk kategori PDM kecil semua ini yang di bawah 50.000 dan tarif yang sudah lama sekali tidak pernah dinaikkan. Terakhir kita naik tarif itu tahun 2012. Kami harus berpikir keras bagaimana caranya agar pendapatan bisa naik. Kemudian tanpa harus bisa menaikkan tarif, karena keputusan menaikkan tarif ini agak panjang karena berkaitan dengan birokrasi serta berkaitan dengan pelayanan kami. Nah, setelah berpikir, akhirnya kita putuskan kalau pendapatan kita tidak bisa naikkan, salah satunya adalah kita dengan cara menurunkan biaya. Nah, akhirnya kami putuskan menurunkan biaya itu dengan melakukan efisiensi listrik. Karena hampir seluruh instalasi pengolahan air kami, ya baik IPA maupun distribusi masih menggunakan perpompaan. Nah, kita berusaha mencari partner bagaimana caranya agar bisa mendapatkan efisiensi listrik. Karena tidak bisa mendapatkan pendapatan, meningkat pendapatan, tapi paling tidak kami bisa mengurangi biaya. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba, bahasa Melayunya seperti itu, Pak. Jadi, karena kami sebenarnya sudah bermitra dengan Bima Sakti, jadi kita ceritakan hal ini dengan pihak Bima Sakti, dan kebetulan mereka punya
teknologi baru, punya produk baru, ya, kaitannya dengan efisiensi listrik ini, yaitu dengan smart panel SCADA system. Nah, kami merespon baik ini ya, kita mulai Januari 2025 itu dengan pilot project, diimplementasikan kita punya 2 cabang sebetulnya ya, ada cabang Kijang dan cabang Tanjung Uban yang berada di wilayah Kabupaten Bintan, serta ada Kota Tanjung Pinang, karena kami di bawah provinsi. Kita implementasikan di cabang Kijang. Kenapa cabang Kijang? Karena ini cabang kecil, Pak, Bapak Ibu. Jadi pelanggannya hanya di bawah 2.000 dan instalasinya setelah jaringan pemipanya tidak rumit, hanya satu instalasi pengelolaan air saja. Nah, kita jadikan ini pilot project. Silakan dilanjut, Pak. Nah, pada saat pilot project itu dilakukan, implementasikan lebih awal pada Desember 2024, kemudian kita melihat ada hasilnya nih dari pilot project ini, yang mana tekanan distribusi yang selama ini fluktuatif, sekarang lebih stabil. Nah, yang paling penting adalah selama ini hampir puluhan tahun tadi yang saya sampaikan di awal, cabang Kijang itu hanya beroperasi 15 jam, ternyata bisa kita tingkatkan menjadi 24 jam, tanpa harus menambah waduk baru, menambah instalasi pengelolaan air baru. Nah, ini suatu hal yang tadinya kami hanya berpikir bisa menghemat listrik, ternyata kami mendapatkan dampak yang jauh lebih besar, yaitu pelayanan kami bisa meningkat dari 15 jam menjadi 24 jam. Lanjut, Pak. Nah, Bapak, Ibu bisa lihat bahwa dengan peningkatan pelayanan ini, peningkatan pelayanan dari 15 jam menjadi 24 jam, produksi air kita naik dari 691.000 meter kubik menjadi 823.000 kubik. Dengan hanya memanfaatkan waduk baru, dengan memanfaatkan waduk lama serta instalasi pengolahan air existing. Jadi ada peningkatan sekitar lebih kurang 19%. Lanjut. Nah, untuk biaya listrik, Bapak Ibu bisa lihat, selama proses uji coba, kita total untuk cabang Kijang, ya, itu dari 543 juta turun menjadi 496 juta selama 1 tahun. Kalau kita lihat memang listrik tidak cukup signifikan terhadap efisiensi biaya, tetapi dengan peningkatan volume air yang kami jual dari 13 jam menjadi 24 jam, pertama kami bisa meningkat konsumsi air per kapita. Yang kedua, kami bisa meningkatkan cakupan pelayanan dengan pemasangan baru. Nah, dari pendapatan, dari efisiensi listrik kita mendapatkan dari biaya listrik kita mendapatkan efisiensi. Dari sisi pendapatan kami mendapatkan peningkatan melalui peningkatan konsumsi air per kapita serta penambahan sambungan baru. Silakan. Nah, keberhasilan dari PDM cabang Kijang inilah kemudian kami tawarkan bagaimana kalau kita langsung turun air minum kita ke PRI, kita implementasikan digitalisasi ini. Di mana Tanjung Pinang ini prosesnya agak rumit, Bapak Ibu, karena ada 4 instalasi kita yang melayani Kota Tanjung Pinang dengan jumlah pelanggan aktif sekitar hampir 20.000 pelanggan. Kemudian jaringan perpipaan yang juga sangat terbatas, serta tadi sebagian besar pelayanan kita masih berada di bawah jam distribusinya, jam pelayanannya masih 24 jam. Nah, setelah kita implementasikan smart panel SCADA system ini, ada beberapa dampak yang luar biasa yang kita rasakan. Yang pertama, di instalasi pengelolaan air kita yang namanya IPA-RPD, yang tadinya 12 jam, sekarang bisa 24 jam. Dengan energi, efisiensi listrik turun 12%. Ini baru kita terapkan di sekitar bulan Juni tahun 2025. Efektifnya mungkin sekitar Agustus atau September, efektif smart panel SCADA system ini beroperasi penuh. Karena beberapa bulan kita masih mengadjust, masih melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian di instalasi pengolahan air kita yang TCM, ya,
energinya turun, efisiensi listriknya turun 20%, kemudian tekanan operasionalnya masih stabil. Kemudian booster sejam kita, ya, dari tadinya hanya 4 jam, sekarang bisa 8 jam beroperasi. Kemudian instalasi pengolahan air kita, ini nama-namanya Bapak Ibu ya, WK dan GSEK ini, tekanannya stabil dan layanannya penuh 24 jam. Semua ini kami lakukan tanpa menambah instalasi pengolahan air baru, hanya memanfaatkan air baku yang telah ada selama ini. Lanjut Pak. Kemudian juga Bapak bisa lihat semua, ya, semenjak bulan efektifnya itu sekitar Agustus atau September, kemudian pendapatan kita langsung naik, ya, karena bisa meningkatkan jam pelayanan tadi dari tadinya 12 jam, tadinya 8 jam. Di kami dulu ada istilahnya air jam-jam, Bapak Ibu semua ya. Jadi air jam-jam itu bukan air jam-jam yang benar, itu air yang hidup jam-jaman. Jadi bukan hanya jam operasinya 12 jam atau kurang dari 24 jam, tetapi digilir. Jadi ada yang hidupnya 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, dan dalam proses menunggu 3 hari sekali itu hidupnya juga hanya sekedar 8 jam atau 10 jam. Sehingga dulu dikenal di kita itu istilahnya air jam-jam. Nah, dengan implementasi dari SPSS ini, kita bisa meningkatkan pendapatan yang tadinya 25,8 miliar di 2024 menjadi 27,1 miliar. Ini terhitung mulai efektifnya Juli yang mulai efektif. Dan, nah ini yang paling penting, kami memberanikan diri melakukan penyesuaian tarif yang selama ini tidak pernah diusulkan semenjak tahun 2012. Pada saat kami coba berbicara dengan pemerintah daerah, ya, manajemen sebelumnya selalu ditolak. Karena kenapa? Pelayanan dianggap belum maksimal. Nah, kita seperti ayam dan telur ini, Bapak Ibu. Kalau menunggu pelayanan optimal, paradigma kita harus menambah instalasi baru, menambah air baku baru, menambah jaringan pipaan baru. Dan itu membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Kalau tidak kita lakukan itu, kami tidak akan disetujui kenaikan tarif. Nah, pemanfaatan SPSS ini memutus siklus tadi, memutus ayam atau telur tadi. Kami tidak perlu tidak memerlukan investasi yang sangat besar untuk bisa meningkatkan pelayanan. Nah, di satu sisi kami mendapat restu dari pemerintah provinsi untuk melakukan penyesuaian tarif. Dan alhamdulillah per Januari 2026 ini tarif kami sudah disetujui setelah menunggu hampir 14 tahun agar bisa disetujui oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya sangat yakin dengan persetujuan tarif ini, pendapatan kami, dan alhamdulillah sudah 3 bulan ini, itu jauh lebih tinggi, memecahkan rekor dari pendapatan tahun sebelumnya. Lanjut, Pak. Kemudian, ini, listrik, ya, Juli per 2024, listrik biaya kita 575 juta, kemudian anjlok hampir 100 juta, 18%. Jadi target kami tadi adalah efisiensi listrik, kemudian berhasil, ya, kita mendapatkan hasil real terjadinya efisiensi listrik di tengah kondisi kebutuhan PLN kita yang semakin meningkat. Di sisi lain, kami berhasil meningkatkan pendapatan dengan menambah jumlah konsumsi per kapita, kemudian menambah langganan baru, serta berhasil disetujui untuk melakukan penyesuaian tarif. Silakan lanjut, Pak. Next, Pak. Nah, setelah Tanjung Pinang berhasil, kita juga bersamaan melakukan penerapan smart panel SCADA sistem ini untuk cabang Tanjung Uban, dan sama halnya dengan cabang Kijang yang tadinya tekanan tidak stabil, sekarang menjadi stabil permanen. Kemudian jam layanan yang tadinya hanya 13 jam per hari, sekarang alhamdulillah sudah 24 jam non-stop. Next, Pak. Next.
Nah, ini apa dampak yang kami rasakan setelah kami evaluasi dari tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025. Ada efisiensi listrik ya dari sistem konvensional atau sebelum penerapan smart panel SCADA sistem ini, ya listrik kita sekitar 7,6 miliar. Dengan penerapan smart panel SCADA sistem ini per Juni, yang efektifnya per Juli atau per Agustus, listrik kita turun hampir 0,5 miliar. Lanjut, Pak. Kemudian pendapatan kita juga naik, ya, dari 2024 3,2, sekarang total pendapatan kita naik hampir 2-3 miliar. Ini sebagai catatan, pendapatan ini naik sebelum dilakukan penyesuaian tarif. Dan ini berlaku efektif baru sekitar bulan Juli. Ini pendapatan real nih Pak, naik ya, tumbuh sekitar 5,9%, tanpa kami menambah instalasi pengolahan air baru, tanpa kami menambah waduk baru, dan tanpa melakukan perubahan di jaringan perpipaan. Lanjut Pak. Nah, kemudian peningkatan kapasitas produksi dan suplai air dari 2024 dengan instalasi pengolahan air yang sama dan waduk yang sama, total produksi kita adalah sekitar 9 juta kubik, dan sekarang kita berhasil meningkatkan menjadi 10 juta kubik. Dan yang paling penting juga, mungkin tidak dicantumkan di slide ini adalah, kami juga bisa menurunkan biaya perawatan pipa transmisi dan pipa distribusi. Nah, ini kemudian belum tercatat di sini, tapi dalam RKAP kita turunkan termasuk dalam realisasi. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk biaya perawatan jaringan perpipaan serta baik itu transmisi maupun distribusi itu bisa kita tekan. Karena sekarang tekanan relatif stabil dan bisa kita kontrol. Sehingga sudah jarang kami temukan di pipa-pipa tua kami, pipa-pipa yang selama ini kami manfaatkan kebocoran yang cukup tinggi gitu. Nah, ke depan kami berusaha untuk melakukan next langkahnya adalah agar bisa menerapkan smart DMA yang tadi disampaikan oleh Pak Prama sebelumnya. Jadi kami akan sudah fokus ya dalam tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam penerapan smart DMA ini. Dalam penerapan digitalisasi ini adalah optimalisasi sistem operasional dengan menggunakan aplikasi PDAM Pintar, itu sudah kami lakukan. Kemudian optimalisasi produksi dan efisiensi dengan penerapan smart panel, SCADA sistem sudah kami lakukan. Kemudian optimalisasi pelayanan distribusi 24 jam sudah kami lakukan. Nah, kami akan masuki tahap berikutnya adalah optimalisasi penurunan tingkat kehilangan air dengan penerapan smart DMA sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Prama tadi. Nah, harapan kami mudah-mudahan ini real Bapak Ibu semua, kami merasakan sekali manfaatnya baik itu secara secara fisik maupun non fisik. Secara fisik tadi sudah kita jelaskan ada 4 manfaat yang kami peroleh, efisiensi listrik, kemudian peningkatan pendapatan, kemudian peningkatan produksi dan suplai air, kemudian penurunan biaya-biaya perawatan jaringan perpipaan. Nah, yang paling penting adalah kami bisa merubah paradigma kami selama ini. Yang pertama adalah spek pompa, spek teknis kaitannya dengan produksi dan distribusi itu bisa kita rubah bahwa kita menggunakan pendekatan ini ya ke depan, yang kemudian paradigma peningkatan cakupan dan peningkatan pelayanan itu berbanding lurus dengan peningkatan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan meningkat ya, sehingga kami diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi tarif, dan ke depannya juga kami harapkan peningkatan kami terhadap kaitannya dengan pelayanan dan tadi kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan itu lebih baik, sehingga kami bisa melakukan penyesuaian tarif, ya diberikan kesempatan lagi, diberikan izin lagi oleh pemerintah provinsi untuk melakukan penyesuaian tarif tanpa ada hambatan-hambatan lainnya. Next Pak. Nah, terakhir ini kami tampilkan dokumentasi, ya ini dipasang Bapak Ibu di instalasi kami yang sudah berusia puluhan tahun ya, dan alhamdulillah ini bisa berhasil dengan baik ya. Ini kerja keras penuhnya ini dari teman-teman dari Bima Sakti, teman-teman kami dari PDAM, sehingga keberhasilan ini saya kira ini harus kami sampaikan kepada teman-teman, berbagi kebaikan ini, berbagi keberhasilan. Jadi bukan tidak mungkin yang kami tadinya dari 19 tahun 1970
masyarakat kami tidak pernah merasakan air 24 jam. Kami di Kepri ini merasakan tekanan yang luar biasa, Bapak Ibu, terutama di Tanjung Pinang, karena kami berdekatan dengan Pulau Batam, ya pelayanan air minumnya sudah 24 jam, K3-nya sudah luar biasa, dan kami tetangga dengan Singapura, ya Bapak Ibu sudah tahu sendiri, Singapura, dan kita masih pelayanannya masih terbatas. Alhamdulillah dengan penerapan smart panel SCADA sistem ini, kami sudah mulai bisa sebagai PDAM, kami sudah bisa berbangga dan membesar hati karena kami bisa melayani masyarakat dengan 24 jam, hanya tersisa sekitar 4-5% saja yang belum 24 jam, itu pun karena berada di daerah ketinggian. Ya, ke depan kami akan berusaha mengurangi kebocoran, sehingga dengan mengurangi kebocoran dengan penerapan smart panel, dengan penerapan smart DMA, kami harapkan konsumsi air domestiknya per kapitanya bisa meningkat, serta kami meningkatkan cakupan pelayanan yang tadinya 34-38% bisa meningkat menjadi lebih dari 50%. Tanpa harus menambah instalasi pengolahan air baru, tanpa harus menambah waduk baru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini sharingnya Pak Abdul Khalik. Sangat terasa dampak dari penerapan teknologi dan otomasi ya, terutama pada bagian produksi. Tadi saya juga baru tahu ada istilah air jam-jam ya, bukan zam-zam, jam-jam. Mungkin Jam-jam, Pak. Jam-jaman. iya, air jam-jam. Mungkin banyak juga di teman-teman Perumda juga air jam-jamnya ya. Nah, kita sekarang langsung masuk pada Q&A ya, tanya jawab. Nanti kita akan cari beberapa pertanyaan dari kolom chat. Nanti juga ada raise hand ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Nah, ini saya sudah dapat ada 3 pertanyaan ya dari chatbox. Mungkin satu dulu ini dari Bapak Bagas Prasetyo SOS dari Perumda Wai Agung Tanggamus. Pertanyaannya, cara penggunaan aplikasi PAM Pintar untuk PAM yang belum menggunakan alat sensor. Saran dan masukannya untuk PAM kami agar bisa mengadakan alat sensor tersebut dan penggunaan aplikasi PAM Pintar. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab Mas Prama ya, silakan. Siap. Baik, untuk lebih memudahkan juga ya, saya untuk menjawab, ini karena berhubungan dengan logger IoT juga, Bapak Ibu, saya izin tampilkan juga ya mungkin salah satu bukti pemasangan ya. Jadi mungkin kalau kita kembali lagi ya berbicara dengan data, mungkin lebih enak ya bahasannya. Harapannya juga bisa lebih mudah dimengerti seperti itu. Jadi memang kendala saat ini ya, kalau memang kita sudah memahami ya, Bapak Ibu semua terkait yang namanya pemantauan secara real time, baik itu penggunaan logger atau tidaknya, memang kita ketahui bahwa memang kita harus mengembangkan alat tersebut ya. Kalau mungkin lebih familiarnya mungkin dengan bahasa kini adalah dengan pengembangan logger tadi seperti itu. Kebetulan kalau dari BESA sendiri memang nanti mungkin kita bisa lebih detail lagi Pak. Tapi yang ingin saya bantu paparkan juga di sini adalah misalnya Bapak nantinya masih dari PDAM ya khususnya masih yang namanya merintis ya daripada proses otomasi dan monitoring juga seperti itu. Jadi sebetulnya dari sisi bagaimana kita berkoordinasinya, Bapak, itu sepenuhnya berjalan dua arah, Pak, seperti itu. Jadi sebagai satu contoh, logger kami menyediakan dalam maksimal satu logger, Pak, itu bisa terdapat 3 sensor, Pak. Dan sensor kami tersedia itu ada sensor tekanan, sensor aliran air, atau juga sensor kelistrikan. Kita bisa kombinasikan apakah ketiganya mau tekanan semua atau ketiganya mau aliran semua, seperti itu. Nantinya PDAM bisa menentukan lokasi mana yang akan dituju seperti itu. Lokasi mana yang akan dituju. Nanti dari sisi ini pun kita bisa menganalisa nantinya seperti apa karakteristik karena biasanya nanti dengan pemasangan logger akan terbentuk polanya Pak seperti itu. Kita bisa lihat pola ya yang berada di sini ya. Ini sebagai contoh ada pembacaan dari jam 12 malam pada tanggal 1 September. Kita bisa ketahui ya dari jam malam sampai ketemu lagi di besok harinya kita bisa mengetahui pola tadi seperti itu. Jadi dengan pemasangan logger tadi
dari PDAM bisa menentukan apakah di mana titik-titik yang krusial seperti itu, ataupun kita nanti bisa berdiskusi juga Pak seperti itu. Semisal dari PDAM biasanya kan sudah memiliki data berupa rantai pasok seperti itu, yang memang diyakini ini merupakan titik yang krusial seperti itu. Jadi kami dari BSA nanti bisa berdiskusi, kita benar-benar bisa menentukan lokasi di mana dan kita bisa analisa bersama untuk kelanjutannya seperti apa. Karena kembali lagi dari konsep PAM Pintar memang memadukan beberapa macam modul ya Bapak ya seperti itu. Kalau saya lihat kalau memang PDM sudah aware atau mungkin sudah mulai untuk merintis dari sisi pemasangan logger, berarti saya anggap di tahap satu sudah beres Pak ya, dari sisi sistem aplikasi sudah beres, tinggal bagaimana sisi keteknikan itu bisa bisa dioptimalisasi lagi dengan pemasangan atau implementasi daripada sistem logger. Mungkin khususnya kalau dari kami, dari BESA, kami menyediakan IoT Sakti Pak, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Semoga menjawab ya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Prama. Tadi pertanyaan dari Pak Bagas. Halo, cek. Sudah jelas suara saya? Halo, masuk? Jelas, jelas Pak Rian. Oh, jelas ya. Ya, Ya. ya. Tadi pertanyaan dari Pak Bagas Prasetyo ya. Mungkin tadi sudah dirangkum ya. Eh, Saran untuk masukannya untuk PAM kami. Nah, kalau saya sedikit menambahkan saran dan masukannya, langsung aja kontak Mas Prama. Saran dan masukannya, langsung aja kontak Mas Prama. Gitu. Iya. Saran masukannya. Kalau saran saya ya langsung diimplementasikan saja lah Pak. Betul, betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Eka Pratama. Ini mungkin cocok untuk Pak Holik ini. Terkait investasi nih Pak, kita mau menggunakan sistem digitalisasi PAM Pintar. Pasti kan perlu investasi yang lumayan besar ketika PAM mau melakukan Ya. digitalisasi. Kadang ada kendala investasi. Kalau dari kita mau bertahap gitu ke proses digitalisasi, bagaimana Pak? Pertama kali yang harus kita digitalisasikan. Baik. Jadi terkait investasi, terus dia memulai dari mana? Nah, itu bingung tuh dari Pak Eka Pratama. Silakan Pak. Baik, yang pertama investasi digitalisasi ini pasti tidak semahal investasi di bidang infrastruktur. Itu yang sudah kami perhitungkan sebelumnya. Nah, keterbatasan kami di kita ya umum di daerah ini yang pasti adalah pertama sumber daya manusia ya untuk penerapan digitalisasi ini. Nah, kemudian biaya ya kalau harus misalnya harus membeli atau membuat sendiri aplikasi itu kan memerlukan biaya yang cukup besar ya. Di samping tadi keterbatasan SDM, serta yang ketiga adalah waktu ya. Waktu yang kemudian kalau kita mulai dari awal kan waktunya panjang nih Pak. Ini hebatnya teknologi informasi ini kan bisa dilakukan quantum leap. Jadi kita bisa yang tadinya merintis sekian puluh tahun, kita bisa dapat itu hanya dalam masa sekian tahun. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian kami carilah partner mitra yang bisa mengatasi permasalahan tadi, yang tiga tadi. SDM kita terbatas, biaya kita terbatas, kemudian kita perlu percepatan ini, menunggu kapan lagi. Nah, ini kemudian teratasi dengan kami bermitra dengan Bima Sakti ini. Bermitra dengan Bima Sakti ini. Tiga hal tadi, kendala tadi, ya terutama kalau tadi pertanyaannya di bidang investasi, ini luar biasa Pak. Ya, bahasa saya dari biaya listrik saja itu sudah nutup semuanya biaya investasi itu. Ya, nah kami mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan. Ini saya bukan, sebenarnya begini nih Pak Rian, jadi tidak enak sebenarnya di teman-teman yang lain ini kan ada PDM-nya lebih, omsetnya lebih besar gitu ya, pelanggannya lebih banyak gitu ya. Saya sih lebih senang kalau bisa, ayo dong kita kesini diskusi nih melihat realnya. Tapi ini harus kami sampaikan, karena kalau kita berbicara fisik tadi, listrik turun, kemudian pendapatan naik, itu kan kalau ada pembandingnya kan pasti besar atau lebih kecil. Tetapi yang tidak terlihat tadi, yang non fisik tadi, kami bisa merubah paradigma tadi Pak. Nggak mungkin rasanya kami bisa meningkatkan pelayanan yang tadinya hanya jam-jaman tadi bisa 24 jam tuh nggak pernah terpikirkan loh Pak sebelumnya Pak. Bayangin kami harus membangun waduk baru, harus membangun instalasi baru, harus memperbaiki jaringan perpipaan.
Dan itu yang selama ini puluhan tahun tertanam di kita, yang jadi ilmu warisan tadi. Coba Bapak bayangkan selama puluhan tahun itu hanya bisa teratasi hanya sekedar sekian bulan saja, Pak. Ya, dari penerapan di Januari 2025 untuk salah satu cabang kita, dan kita implementasikan di keseluruhan PDM kita, kemudian hasilnya alhamdulillah. Dan ini kami sudah sampaikan dan malah rapat bersama-sama dengan Pemprov dan dengan pihak DPRD. Dan ini menurut mereka, ya ini catatan sejarah buat kami ya. Ya, catatan sejarah buat kami, walaupun mungkin di PDM lain sudah lama, tetapi bagi kami catatan sejarah. Karena masalah ini bisa kami atasi, Pak. Gitu loh, 24 jam. Dan kami mendapatkan manfaat langsung. Pendapatan kami naik, alhamdulillah. Ya, efisiensi listrik turun. Kemudian penghargaan dari kepercayaan masyarakat meningkat, ya, baik itu stakeholder maupun shareholder, sehingga tidak rumit, Pak, proses kenaikan tarif kita. Padahal seharusnya ini pasti protesnya karena pendapatannya air jam-jam, Pak Rian bisa bayangin kan, orang air jam-jaman ya sebagian besar masih angin dibanding air, kita mau naikin tarif, ya. Per Januari sudah kita naikkan tanpa ada riak-riak yang ini. Jadi saran saya, investasi itu tidak usah dipikirkan karena ada solusi lah terkait dengan investasi itu. Bapak bisa salah satunya dengan Bima Sakti atau Bapak punya vendor-vendor yang lain. Kalau kami sudah jalan ini dengan Bima Sakti dan sudah mendapatkan hasil dan tidak memerlukan investasi yang besar, Pak. Sangat-sangat tidak besar. Nah, dan malahan sebelum kenaikan tarif saja itu sudah tertutup sebenarnya biaya yang harus kami keluarkan terkait dengan penerapan smart panel secara sistem ini. Demikian Pak Rian, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Olik. Dan dijawab semua itu. Jangan usah mikir lama-lama, kata Pak Olik. Karena kalau investasi langsung aja, gas gitu Pak Olik ya. Nah, tadi juga banyak, ada Pak Olik juga nawarin, kalau mau datang ke PDM, Tirta Kepri, mau lihat langsung silahkan. Nah, itu mungkin teman-teman Ya, bisa diskusi langsung kan? diskusi langsung nanti ke sana untuk melihat implementasi yang sudah berjalan. Nah, ini juga pertanyaan terakhir dari kolom chatbox dari M. Sofian. Nah, ini untuk penerapan digitalisasi administrasi dalam sistem PAM Pintar dapat meningkatkan transparansi tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan layanan air pada masyarakat. Sejauh mana penggunaan teknologi IoT, sensor jaringan, dan sistem monitoring real time mampu mengendalikan tingkat kehilangan air atau NRW dalam sistem distribusi. Nah, mungkin ini hampir sama ya tentang tadi Mas Bagas ya terkait sensor-sensor. Nah, ini lebih bagaimana cara mampu mengendalikan ya. Jadi kalau secara mungkin saya bantu jawab, tadi sudah dijelaskan juga dengan Mas Prama. Jadi secara konsep biasanya kalau memang masih manual, pencarian NRW itu dilakukan step test manual. Dia jalan di jaringan JDU, semisal jaringannya 10 kilo, dia jalan manual untuk cari di mana kondisi atau pipa yang bocor ya, seperti itu ya. Tapi yang kita tawarkan adalah memperkecil ya teman-teman ya. Jadi memperkecil tingkat pencariannya. Jadi setiap jaringan itu kita bisa pasangin mungkin per 1 kilo, per 2 kilo, seperti itu. Jadi kita pasangin sensor pressure flow, nanti dari sensor-sensor yang kita pasang nanti akan memberikan data. Nah, dari data itulah makanya tadi Mas Pranal bilang berbicaralah dengan data. Dari data itulah baru kita bisa yang namanya mampu membuat suatu keputusan seperti itu, membuat suatu keputusan, bisa memperkecil pencarian zonasi kebocorannya atau NRW seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Mas Sofyan ya, seperti itu. Ada lagi? Wah, banyak di kolom chat nih, banyak. Ini kalau kita ini semua. Mungkin bisa boleh. Saya tambahkan dikit Pak Lian ya. Boleh silakan. Insya Allah tahun ini kami sudah mulai nanti mau menerapkan Smart DMA. Ya, mudah-mudahan next kami bisa jadi narasumber lagi untuk success story penerapan Smart DMA dalam kaitannya dengan penurunan tingkat kehilangan air, Pak Dian. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mantap ini, mantap. Nah, untuk pertanyaannya mungkin yang dari kolom chat cukup 3, nanti kita akan jawab-jawab lagi. Nah, saya mau langsung yang raise hand ini. Ada beberapa teman-teman yang raise hand.
Kalau ada teman-teman dari yang kolom chat yang tadi tidak kita bacakan chatnya, kalau mau resen silahkan. Ini saya coba pilih dari Abdi Pranata. Ini Perumda Air Minum Tirta Randik. Bapak Abdi Pranata mungkin bisa open mic. Ada yang mau ditanyakan langsung? Ya, selamat siang, Pak. Nah, siang Pak Abdi Pranata. Silakan Pak, Ya, perkenalkan. ini sangat sangat menarik dan bisa jadi referensi ini, Pak. Untuk mau tanya sama Pak Dirut Kepri nih. Siap, siap, Ah, siap Pak D. Pak, untuk di Kepulauan Riau itu kan kata Bapak tadi banyak pulau-pulau tidak menjadi satu gitu Pak ya. Jadi apakah di setiap pulau itu ada instalasi kita sendiri, setiap pulau atau gimana? Karena contohnya di tempat kami Pak, di Kabupaten Musi Banyuasin ini, kami mempunyai unit itu kurang lebih sekitar 52 untuk saat ini Pak. 52 unit, cabang unit. Nah, yang jadi mau sharing ke Bapak nih, apakah di semua itu kita ganti di tempat Bapak, apakah semuanya diganti SCADA atau bertahap? Nah, terus pada pada proses pergantiannya itu, Pak, apakah kita teknologi dulu ataukah panel ya teknologinya dulu ataukah perangkatnya dulu Pak? Contohnya kayak pompanya apakah kita ganti inverter dulu, apakah skadanya dulu? Karena dua item itu bersinggungan Pak ya maksudnya tuh ya. Baik, Begitu benar Pak Pak Abdi. maksudnya Pak. Nah, nah sedangkan kalau kita mau dalam tahun yang sama kita ganti pompa, kita ganti inverter, terus kita pakai SCADA, wow, itu sangat besar kan Pak untuk investasinya. Terima kasih Pak atas ininya Pak. Moga jadi masukan untuk kami Pak. Baik. Langsung aja nih Pak Rian, Silakan, atau bagaimana? silakan, Langsung silakan aja Pak ya. Rian. Nah, Langsung Pak. memang kebetulan kami di Tirta Kepri ini hanya melayani satu pulau Pak. Tapi Oh, pengalaman Bapak saya tahu persis karena saya dulu juga pernah direktur di PDM Bengkalis Pak. Itu juga beberapa pulau. Nah, itu tidak ada kaitannya antara apakah cabangnya di pulau atau di satu pulau, itu tidak ada kaitannya dengan penerapan aplikasi Smart Panel SCADA System ini Pak. Nah, kami tidak mengganti apapun Pak. Masih menggunakan sampai hari ini juga sebagian besar eh, fasilitas kami masih menggunakan fasilitas yang lama. Ya, ini kan hanya smart panelnya saja dulu dibawa Pak. Smart panelnya dipasang, pada saat smart panelnya dipasang, kemudian baru diaplikasikan skadanya. Masih menggunakan pompa yang lama Pak. Ya, Bapak bayangkan kalau kamu kemudian nanti kami sudah punya unit sesuai dengan spek yang betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, selama ini masih manual semuanya Pak ya. Ini bersama saya di ruangan ini ada staf-staf teknis saya nih. Mohon maaf kalau saya salah menjelaskan secara teknis Pak ya. Jadi semuanya masih secara manual. Termasuk pengaturan tekanan segala macam ya masih manual, masih menggunakan palut ya. Istilah bahasanya di sini tuh masih dicekik segala macam. Jadi pompa misalnya pompa 75 itu digenjot semua dari pagi sampai tengah malam sampai pagi lagi itu 75 Pak. Nah sekarang dengan smart panel sistem ini kita bisa ngatur secara otomatisasi. Pada saat jam puncak kita naikkan harusnya, pada saat malam kita turunkan. Nah sebagian bisa kita alihkan ke pelanggan yang lain Pak, terkaitannya dengan instalasi pengolahan air kita. Nah, kami tidak mengganti apapun, Pak. Nanti teknisnya mungkin Pak Prama yang bisa menjawab. Kami tidak menggantikan apapun, dan alhamdulillah nanti Bapak detailnya ya kalau memang Bapak tertarik dengan Bima Sakti. Alhamdulillah masih masuk hitungannya, Pak. Malah untuk cabang Kijang kita sediakan free selama 3 bulan, Pak.
free Pak. Iya, iya, Ya, Pak. diimplementasikan free. Hasilnya ada, saya implementasikan. Bagus di cabang, kemudian saya implementasikan di seluruh pelayanan kami, Pak. Jadi begitu. Jadi nggak usah khawatir dengan ini, Pak. Ibarat beli durian ya, Pak Rian ya. Kalau nggak manis, nggak usah bayar ya. Dicarikan yang manis lah, Pak. Dicarikan sampai Carikan ketemu yang yang manis, manis. baru Ya, bayar ya. baru bayar, Pak. Gitu Pak, nggak usah khawatir Pak. Kalau saran saya nggak usah banyak pertimbangan Pak, karena mereka menyediakan fasilitas-fasilitas ya, dan kami sudah merasakan dampaknya. Saya bilang ke teman-teman saya ini kita bukan sebagai promo, tapi kami adalah berbagi kebaikan dan berbagi keberhasilan Pak. Kalau ada yang berhasil, kenapa nggak kita bagikan? Karena ini mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat kami di sini dengan berbagi ilmu. Demikian Pak Abdi, Pak Rian. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mbak Arti bisa minta kontaknya nih sama Bapak Prama nih. Bisa, Pak. Aman, Pak. Ah, boleh, Nah, Pak. bisa sekali, Pak. Nanti Bisa kalau, sekali. kalau yang detail, yang teknisnya nanti kita kasih kontaknya Pak. Ya, Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Ya, mungkin Pak Abdi bisa Oh, jalan ke form sini. pendaftaran. Gimana, Pak? Ada sudah ngisi form Pak pendaftaran, Abdi nanti mau kalau ada mampir ke yang Sudah, Kepri, mau, silakan. ya nanti sudah kalau mau saya mampir, tinggalkan kontak juga, Pak, di sana, Pak. ya nanti kalau mau mampir ke Kepri juga boleh tuh kata Pak Dir tuh, kalau mau langsung lihat tuh di Siap, sana. Pak. Siap. Ya, ya. Ada lagi mungkin Pak Abdi? Untuk sementara cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dirut, jawabannya, masukannya. Malam Pak. Sukses Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi menambahkan sedikit ya, tadi Pak Abdi juga ada bahas. Kalau saya lihat masih bingung, apakah mau panelnya dulu, smart dulu, baru nanti skadarnya belakangan gitu misalnya. Tapi kalau di kita udah satu paket Pak. Ketika panel inverter atau VSD smart panel datang, itu udah pengoperasiannya udah dengan skadarnya. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah mungkin Mas Prama ada yang mau sedikit disampaikan biar ada gambaran juga dari teman-teman yang lain. Silakan Mas Prama. Siap, ya. Sedikit menambahkan ya, rekan-rekan semua. Tadi ya kebetulan saya sedang show juga saat ini tampilan untuk HMI ya, SCADA yang ada di PDAM di Kepri sendiri, khusus di Pulau Kijang tadi. Jadi betul Pak, nanti dengan pengimplementasian smart panel seperti itu kita sudah include juga nanti dengan sistemnya, termasuk panel listriknya tadi mungkin sudah dapat ditampilkan ya di waktu di presentasi tadi ya. Kebetulan langsung dari yang di Kepri tadi. Nah, kalau rekan ingin lebih jelasnya itu seperti apa tampilan daripada smart panel kami dari sisi SCADA sendiri, memang ini sudah nanti include juga dengan kerjasama dari sisi smart panel itu sendiri seperti itu. Yang bisa saya sampaikan di tampilan ini adalah untuk di kolom Kijang 6 ini saat ini terpasang 3 panel Pak, seperti itu di sini. Jadi secara teknisnya terpasang di 3 pompa, satu di intake yang di bawah sini dan ada 2 yang transfer ke reservoir dan ada juga yang langsung ke pelanggan seperti itu. Di sini kita bisa pantau secara real time ya Pak ya, kondisi pompa saat ini di jam dan di detik ini juga seperti itu. Jadi di sini bisa terpantau dari frekuensi sendiri saat ini berjalan di 45 dan 40 ya Pak ya. Sedangkan di intake sedang dimatikan seperti itu. Kita bisa tahu juga kondisi kelistrikannya saat ini dan juga tekanannya. Dan ke depannya kalau memang ada rencana untuk pengembangan untuk melengkapi lagi sistemnya seperti itu, mungkin dari sisi kualitas air itu nanti bisa dilengkapi juga di smart panel kami seperti itu. Saat ini memang yang terpasang apabila nanti dari PDAM berkenan untuk bekerjasama dengan kami, untuk smart panel sendiri sudah tersedia smart panel beserta juga dengan tekanan sensor tekanannya seperti itu. Dan nanti pengembangannya juga Bapak Ibu semua sedikit saya tambahkan selain dari sisi smart panel tadi juga untuk bisa benar-benar yang memaksimalkan daripada pump pintar sendiri, kita juga tidak boleh lupa ya terkait dengan pengembangan JIS seperti itu. Atau yang kalau dari kami dari rekan BSA sampaikan yaitu terkait sinergis seperti itu. Jadi bagaimana nantinya apalagi sesuai ya dengan rencana kerja ke depannya dari Pak Dir sendiri, Pak Abdul Holik sendiri adalah bagaimana pengembangan daripada Smart DMA itu sendiri. Jadi benar-benar saling berkolaborasi ya Bapak Ibu semua ya dari sisi
bagian teknik dan juga dari sisi bagian perencanaannya. Jadi kita benar-benar bisa mengetahui kondisi terkini, seperti apa jaringannya, seperti apa juga persebaran pelanggannya juga yang di PDAM, hingga menjadi satu kesatuan yang tadi kami sampaikan, yaitu yang bernama Pak Pintar itu sendiri. Jadi kita bisa mengetahui tadi dari sisi keteknikan, panel yang terpasang di mana saja, termasuk sensor-sensornya juga. Lalu kita bisa mengetahui juga dari sisi administrasi, seperti pelanggan-pelanggan mana saja yang terlayani. Seperti itu, semua di BSA sendiri, di kami, sudah kita sediakan dari sisi sinergis seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui juga kondisi ya, dari sisi pelanggan sendiri, apakah dari sisi administratif sudah lunas atau belum, misalnya dari sisi pembayaran, apabila memang ada pengaduan, ataupun juga misalnya ada kendala yang belum terselesaikan, ataupun jika ada dan belum, semua sudah terintegrasi ya. Jadi kembali lagi, konsep Pak Pintar dari BSA adalah bagaimana dari sisi data itu transparan, jadi saling transparan lalu integrasi juga, semua saling melengkapi ya Bapak Ibu semua ya, dari sisi keteknikan maupun dari sisi administratif seperti itu, dan juga dari sisi otomasi sehingga bisa tercapai yang namanya tadi efisiensi energi juga, dan otomasi ataupun efisiensi dari sisi operasional. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Ibu, semoga lebih menjelaskan lagi ya, dan tidak ragu lagi, dan perubahannya yang bekerja sama dengan PT Macal KLR. Mungkin saya kembalikan ke Pak Rian kembali. Iya, terima kasih Mas Prama. Gimana Pak Abdi? Kira-kira sudah menjawab ya, sudah menjawab semua kayak tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kita jawab semua. Eh, Mungkin saya cari lagi yang raise hand. Coba yang mau bertanya silakan di raise hand dulu. Mana ini? Yang raise hand. Oke, saya Izin Pak Rian, kita sampai jam berapa Pak Rian? sisa lagi satu lagi ya. Itu tuh dua lagi Pak, dua pertanyaan lagi Pak. Ini sekitar 11.30 ya. Ya, boleh Pak. Boleh untuk Wisnu Laksono Aji ya mungkin ini. Mas Wisnu Laksono Aji mungkin boleh open mic dari Ya, selamat siang, Pak. mana? Ya, silakan diperkenalkan. Siang Mas. Pertanyaannya itu, jika dimasalahkan dengan NRW ya, untuk yang dari uh, PDAM Tita Kepri itu, apakah ada step by stepnya langsung ke digitalisasi otomasi, atau ada tahapannya dari mungkin sudah menggunakan QG padat untuk mengatasi dari air jam-jam itu tadi. Dan untuk investasinya itu kan untuk investasi dari otomasi dan digitalisasi ya Pak. Lalu apakah jika di luar prediksi itu ternyata investasinya merupakan sudah diketahui pemasangan dari otomasi itu diketahui ternyata uh, efeknya karena umur pipa atau usia pipa itu, apakah perlu investasi lagi atau memang sudah direncanakan dari awal, include dari misalkan ada umur pipa atau pergantian pipa itu tadi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Mohon maaf Mas, dari mana Mas? Dari PDAM Kabupaten Demak. Oh, dari Kabupaten Demak. PDM Kabupaten Demak. Ya, mungkin Pak Dir boleh dibantu jawab terkait NRW nih. Bagaimana caranya Ya, menemukan NRW nih? Kebocoran nih Pak Dir. tadi tahapan tadi kan saya sampaikan sebenarnya dalam kaitannya dengan smart spam ini, NWR itu tadi tahap keempat Pak. Tahap pertama kami adalah optimalisasi sistem operasional dengan menggunakan aplikasi PDM Pintar. Itu alhamdulillah kami sudah kerjasama untuk aplikasi PDM Pintar ini sudah belasan tahun ya Pak Rian ya. Dulu Pak Rian masih langsing lah ya, mampir di Kereta Kepri. Kemudian optimalisasi produksi dan efisiensi dengan penerapan smart panel SCADA sistem ini yang alhamdulillah kami lakukan, dan kami karena mendapatkan hasil 24 jam, kita langsung optimalisasi pelayanan distribusi 24 jam. Nah, kami sekarang sedang tahapan yang 4-5% tadi yang masih terkendala itu sedang kami pikirkan solusinya. Ini terkendalanya bukan karena faktor teknis ya, di smart SCADA sistemnya, tapi karena faktor geografis, berada di daerah-daerah tinggi gitu, jadi tinggi dan di ujung.
Kemudian untuk optimisasi penurunan tingkat kehilangan air dengan smart DMA ini baru tahun ini nih Pak siapa tadi yang bertanya Pak Rahman ya. Pak yang bertanya barusan kami baru Pak Wisnu, Pak. smart DMA. Sebenarnya nanti kami sudah membangun DMA tapi masih dilakukan secara manual, belum tersistem, belum terdigitalisasi dan belum terpantau secara real time. Nanti mungkin tadi saya lihat Pak Prama sudah hampir jadi itu Pak ya untuk penerapan di Tita Kepri ya. Jadi saya kira lebih bagus kalau Pak Prama yang nanti bisa menjelaskan pertanyaan barusan Pak. Silakan Pak Prama atau Pak Rian. Ya, baik. Mas Prama mungkin bisa dibantu jawab terkait penerapan sensor tadi. Nah, kebetulan kan PDM Kepri ini akan ke depannya akan menggunakan semua sistem dari Smart DMA seperti itu. Dari sisi sinergisnya, silakan. Siap. Biar lebih afdol lagi ya, saya izin tampilkan juga sekalian untuk penerapan Smart DMA. Jadi untuk Ini kapan nih di kita nih Pak Prama? Kapan rencana penerapan di kita ini? Secepatnya, Pak. secepatnya, Pak. Iya, Iya, siap. iya. Jadi untuk yang di PDM Kepri sendiri, karena kalau bisa kita lihat riwayatnya, itu memang sudah lumayan cukup lama ya. Pengembangannya sebenarnya tidak sehari semalam jadi loh. Saya inilah bercandanya tidak sehari semalam jadi ya. Karena yang namanya untuk pengembangan ke Smart DMA tadi benar-benar dibutuhkan dari sisi data, baik itu data geospasialnya atau data GIS-nya ya, itu memang perlu dilengkapi terlebih dahulu. Lalu dari sisi pemanfaatan sensor-sensor ya seperti itu yang memang sudah bersama kita sepakati ya. Semisal dari contoh kalau kita berbicara agar tersambung juga, semisal di salah satu DMA. Jadi kalau di kami di PT Bima Sakti Altera untuk kita bisa memudahkan ya mengetahui mana-mana saja ada DMA yang tersebar di PDAM, kita biasanya mengkodifikasi dengan pewarnaan ya dari masing-masing wilayahnya ini seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa warna ya seperti itu yang mewakili dari masing-masing DMA yang ada di PDAM Tita Kepri sendiri. Nantinya dengan Smart DMA, dengan pemanfaatan dan integrasi ya dari masing-masing device-device atau perangkat-perangkat seperti sensor IoT misalnya untuk memantau apakah itu aliran air ataupun tekanan air, itu bisa kita tampilkan terus di ini, seperti yang ada gambar-gambar di kartu-kartu putih ini yang sekarang tampil adalah proses akuisisi data yang saat ini terjadi di PDM, khususnya di PDM Tita Kepri. Kita bisa ketahui saat ini misalnya di IPA WK1 tekanannya terpantau 0,25 ya. Pengambilan datanya pun real time ya. Seperti saat ini juga seperti itu. Bahkan dari sisi tekanan air sisi aliran air juga terpantau. Jadi nantinya dengan Smart DMA Bapak Ibu semua karena kita sudah ketahui kita sudah pasang logger-loggernya, alat-alatnya yang mendukung nanti untuk kita bisa analisa. Alat-alat sudah terpasang, kita dari PDAM juga sudah mendefinisikan DMA yang terlayani yang di bagian mana. Jadi dengan hasil pembacaan sensor-sensor ini, apabila suatu saat terjadi kendala, itu nantinya kita dari PDAM dengan memanfaatkan Smart DMA bisa dimudahkan dengan visualisasi layanan mana yang terdampak seperti itu. Jadi kan dari sisi sinergis juga kami tampilkan data jaringannya ya seperti itu. Tidak lupa juga dengan beberapa titik-titik pelanggan yang terdampak seperti itu. Jadi dari PDM pun sudah bisa mengantisipasi semisal ada ke depannya ada kendala ataupun ada anomali dari sisi pembacaan pelanggan-pelanggan mana yang terdampak sudah bisa diantisipasi seperti itu dan dari sisi pemeliharaan sendiri pun itu sudah sifatnya ternotifikasi atau diberikan semacam reminder ya atau pengingat seperti itu bahwa dari hasil pembacaan sensor ini terdapat kendala dan mohon untuk dilakukan pengecekan. Dari sisi pusat pun juga mendapatkan misalnya dari Pak Abdul Taufik sendiri mendapatkan pesan bahwa saat ini ada misalnya ada kendala di sana sudah mendapat notifikasi tim yang berangkat pun juga nanti sudah mengetahui dari tim mana yang berangkat, tim sudah berada di posisi, tim sedang melakukan pengerjaan, ataupun juga tim sudah menyelesaikan pekerjaan, semua nanti akan terekam ya secara real time dan efisien dari modul di Pam Pintar kami. Kalau berbicara terkait
di Work Computer itu sendiri. Jadi seluruhnya proses dari keteknikan tadi dengan terimplementasinya Smart DMA seperti itu, salah satu juga dari konsep Pam Pintar kami adalah itu tadi Pak ya, transparan dari sisi teknik. Jadi kita tidak mengira apakah misal perbaikan sudah dilakukan atau belum semacamnya. Dengan Pam Pintar tadi dan penerapan Smart DMA semua terpantau secara real time seperti itu. Baik dari tim yang ada di pusat yang bisa mengakses langsung, baik itu berupa sinergis kami ataupun sinergis kami dan sebagainya seperti itu. Kurang lebih itu dari Pak Ren saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Izin Al. izin menambahkan Pak Rian. Iya, silakan Pak Dir. Saya mau nanya. Kami akan sangat-sangat serius terkait dengan kehilangan air ini, terutama Smart DMA ini, karena kami melihat inilah salah satu solusi konkret bagi kami dalam waktu cepat dan dalam biaya yang sangat efisien untuk bisa meningkatkan cakupan pelayanan kami, Pak. Nah, pada saat kami sudah berhasil meningkatkan pelayanan 24 jam, ini animo masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM-nya sangat tinggi. Sementara kita sudah, IPA kita sudah full, air baku kita sudah maksimal, kita manfaatkan. Nah, kami akan sangat-sangat konsen ini untuk penerapan Smart DMA dalam rangka penurunan energi. Demikian Pak Rian. Iya, terima kasih Pak Dir. Nah, mungkin agak saya ada beberapa berdiskusi juga nih dengan Pak Dir. Mungkin teman-teman ada yang baru join juga dan baru mau mulai nih Pak Dir. Kita balik lagi nih rollback. Nah, dulu nih Pak Dir ketika sudah dipasang smart panel gitu Pak Dir ya. Gimana sih cara teman-teman dari sisi PDM juga mensupport untuk mencari kebocorannya Pak Dir? Ya, mungkin juga ada yang penasaran ceritanya apakah malam-malam mungkin ada begini. Ya, mungkin bisa sedikit cerita gitu Pak Dir ya. Jadi sebelum kita ke depan akan kita bangun Smart DMA, jadi dari mulai smart panel dulu nih Pak Dir. Nah, ketika baru dipasang, pasti kan ada lonjakan tuh, kebocoran tuh. Nah, kita kan benar, Pak. Kita kan mainkan manajemen pressure dan sebagainya. Mungkin Pak Dir bisa sedikit bercerita Pak Dir terkait hal itu. Iya, kalau tadi di kita ada istilah air jam-jam, di kami juga ada istilah pipa cacing, Pak. Dulu kalau Bapak Ibu kenal namanya almarhum Pak Budi Sucahyo, beliau kan ahli NRW nasional ya. Itu kalau pernah mengikuti presentasi itu ada pipa seperti jaringan Indomie gitu Pak. Banyak itu gambar di daerah kami itu Pak Rian. Saya saking malunya daerah itu saya suruh ganti. Tidak ada lagi pipa cacing seperti itu. Tetapi itu hanya sekian persen aja dari seluruh jaringan pipa kita. Pipa kita ini pertama ya ini dari lama, memang kita tak bisa menyalahkan, tapi yang kita hadapi sekarang seperti itu. Pipanya jadi penuh dengan pipa-pipa SR yang ditarik sekian puluh meter ya. Dulu konsep manajemennya juga seperti itu, yang kemudian berada di kita masih ada daerah-daerah yang tinggal di atas laut. Dia bangun pelantar. Nah, ini yang kemudian seringkali komplain ke kita karena airnya kok asin, padahal yang dia sedot pakai pompa itu adalah air laut pada saat pipanya bocor. Nah, pada saat kami 24 jam ini kebocoran kami naik semua, Pak. Ya, karena yang tadinya pipa air jam-jam tadi ya belum sempat pipanya muncul bocornya kan sudah mati. Ini ya. Nah, sekarang ini muncul semua nih kebocoran di jaringan pipa. Kita sudah kita sudah bangun hampir 30 DMA, kemudian kita sudah ada satuan khusus penanganan ini, mereka pagi, petang, siang, malam ini ke lapangan ini Pak, ya, 24 jam non-stop ini. Nah, kami harapkan nanti ke depannya dengan Smart DMA ini kita lebih strategik lah kerjanya ya, lebih terarah gitu. Nah, kebocoran ini kan keniscayaan yang pasti dialami oleh seluruh PDAM. Tapi bagaimana upaya-upaya yang secara tersistematis, terencana, serta memanfaatkan teknologi yang tadi saya bilang, dengan memanfaatkan teknologi kami bisa menghemat dari sisi SDM, kemudian bisa menghemat dari sisi investasi, dan kemudian yang paling penting adalah bisa menghemat dari sisi waktu. Ini kita butuh cepat ini, ya misalnya. Nah, ini yang kami harapkan nanti ke depan,
tantangan ini 2026 nih. Cuma saya udah lempar-lempar bola nih, ya belum ditangkap-tangkap juga ini. Ya, saya yakin Pak dengan apa yang kami lakukan saat ini, Insya Allah ini akan menunjukkan keberhasilan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Demikian Pak Rian. Baik-baik. Wah, terima kasih. Apa? Mas Wisnu masih ikut? Mas Wisnu, coba open mic. Kira-kira sudah dijawab semua tadi. Terakhir juga saya nangkap tadi mengenai pipa, apakah diganti gitu kalau nggak salah Mas Wisnu tadi ada bertanya. Ketika umur pipa mungkin atau mungkin dari sisi kondisi existing. Nah tadi Pak Dir juga bilang ada pipa cacing ya. Ini baru lagi nih saya dengar pipa cacing, pipa Indomie. Gimana Mas Wisnu? Apakah sudah cukup menjawab Mas Wisnu? Untuk dari yang dijelaskan Pak Pratama itu, apakah apa namanya ada margin error dari yang untuk pengecekan di lapangan dengan yang di sensor itu sekitar berapa persen ya? Untuk selisihnya, selisih keakuratannya itu. Lalu jika terjadi malfungsi sebelum ada notif maintenance, apakah pernah terjadi? Jadi misalkan mungkin sensornya error tiba-tiba sebelum jatuh waktunya untuk maintenance, apakah pernah terjadi atau memang belum pernah dan memang pastikan alatnya itu atau sensornya itu memang benar-benar bekerja dengan optimal. Terima kasih. Ya, silakan Mas Prama. Ya, terkait margin error adalah semacam toleransi ya, maksudnya Pak ya, toleransi terkait apakah dari sensor sendiri sudah melakukan pembacaan sesuai dengan yang ada di real atau di lapangan seperti itu. Nah, kita mengikuti standar eh, daripada komponennya sendiri ya, kurang lebih memang di 5-10% seperti itu. Dan kalau dari sisi notifikasi sendiri, nah kita saat ini terhubung juga, kita bisa menggunakan yang namanya Telegram bot Pak, seperti itu. Jadi misal sudah terpasang satu logger terdiri dari misalnya sensor dari tekanan, aliran air, seperti itu misalnya dua sensor tekanan, satu sensor aliran air. Nanti kita bisa integrasikan dengan Telegram bot. Jadi di sana akan terpantau pas secara real time. Kita bisa atur ya, mau datanya per sekian detik atau sekian menit seperti itu. Dan misal pun ada anomali di sana, baik itu anomali dari pembacaan ataupun tadi Bapak sampaikan yang terkait apakah sudah waktunya untuk namanya pemeliharaan semacamnya itu bisa disesuaikan dari sisi logger kami seperti itu. Jadi benar-benar menyesuaikan lah sesuai dengan kebutuhan dari dengan tadi terkait sensor tersebut seperti itu. Jadi menyesuaikan Pak, tergantung sensornya juga dari sisi toleransi margin error itu sendiri seperti itu. Oke, semoga menjawab Pak. Saya kembalikan ke Pak Rian. Ya, bagaimana Pak? Sudah mewakili jawaban dari Mas Prama? Halo, Mas Wahyu ya tadi ya? Sudah Pak, terima kasih banyak. Ya, siap. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, mungkin cukup ya untuk sesi kita Q&A kali ini. Nah, semoga pertanyaan yang belum sempat terjawab dapat terwakili ya untuk teman-teman semua. Nanti kalau memang mau ada diskusi lagi lanjutan, mungkin bisa kontak langsung, bisa dari Bima Sakti atau nanti bisa main-main ke Kepri ya Pak Dir ya untuk mau lihat Ya, siap. smart panel yang sudah dipasang di sana kayak gitu. Nah, untuk hari ini saya kembalikan ke MC, mungkin karena tadi sudah dibuka oleh MC, saya kembalikan. Silakan teman-teman dari Perpamsi. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Merian Afandi sudah memandu diskusi hari ini. Diskusi yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dan diskusi dari narasumber kita terkait menuju era PAM pintar melalui digitalisasi dan otomatisasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua di era digital saat ini. Sebelumnya kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami share di kolom chat karena sertifikat dikeluarkan berdasarkan daftar hadir. Baik, tadi kan sudah terdapat beberapa penanya yang bertanya tadi yaitu Bapak Abdi Pranata dari Perumda Air Minum Tirta Randi,
Bapak Wisnu Laksono Aji dari PDAM Kabupaten Demak, Bapak Bagas Prasetyo Esos dari Perumda Wai Agung Kabupaten Tanggamus, Bapak M. Sofyan, dan juga Bapak Eka Pratama. Mohon bagi bapak-bapak yang tadi kami sebutkan untuk dapat mengkonfirmasi atau mengkontak panitia untuk pengiriman door prize-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian webinar pada hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini. Bapak Abdul Kholik Pajedawani, Direktur Perumda Air Minum Tirta Kepri Kota Tanjung Pinang, dan Bapak Prama Ade Pratyitno, Komersial PT Bima Sakti Altera, dan tak lupa moderator kita hari ini Bapak Muhammad Merian Afandi, Komersial Manager PT Bima Sakti Altera, serta Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Kami mengucapkan permohonan maaf atas kendala yang terjadi selama pelaksanaan webinar hari ini ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan webinar. Terima kasih, tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi